يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Apabila muazzin atau Bilal mengatakan Allahu Akbar, maka jawab oleh kau seperti perkataannya juga. Apabila muazzin mengatakan Allahu Akbar, maka jawab oleh kau seperti perkataannya juga. Jadi menjawab muazzin itu disunnatkan baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, bagi orang-orang yang berhadas, bagi orang-orang yang junub, bagi orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas, mendengar azan itu disunnatkan untuk menjawabnya. Dan setiap apa yang kita baca, baik itu Al-Quran, baik itu ilmu, baik itu zikir, baik itu salawat, apabila kita mendengar seruan azan, maka kita dianjurkan untuk menghentikan itu dan mengutamakan menjawab azan tadi. Apalagi sedang berkata-kata yang selain daripada zikir, daripada perkataan-perkataan dunia, makin dituntut kita untuk menjawab azan, menghentikan perkataan-perkataan dunia tadi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, inna man takallama halal azan yukhsha alaihi min su'il khatimah. Artinya orang yang berkata-kata tatkala orang sedang azan, orang azan masih berucap bepandir, ditakutkan atas dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimat azan itu, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam beberapa kitab fikih di situ dijelaskan kehati-hatian orang yang azan agar menyebut hak di dalam hayya 'alas shalah itu. Jadi hayya 'alas shalah, nah, ujungnya itu mesti ada hak. Jangan lamnya aja timbul, haknya kadang-kadang lagi. Hayya 'alas shalah umpamanya, kan haknya itu hilang. Hayya 'alas shalah aja lagi, kepanjangan timbul la-nya aja. Kalau lagi ahnya itu mestinya hayya 'alas shalah, nah, ujungnya ada hak. Nah, tertinggal haknya itu mengakibatkan perbuatan haram dan bisa-bisa membawa kepada murtad. Karena kalau salah itu kadada haknya, artinya api yang besar. Hayya 'alas shalah, marilah kita kepada api. Jadi hayya 'alas shalahnya itu hak ujungnya itu mesti tegas.
dan hayya 'alal falah, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum di dalam azan sembahyang subuh, lain pada subuh, itu dimakruhkan membuat as-salatu khairum minan naum. Walaupun orang guringan umpamanya hendak zuhur atau hendak asar, karena orangnya guringan semuaan, jangan hendak berbuat as-salatu khairum minan naum, itu khusus hanya untuk subuh. Walaupun orangnya bangunan semuaan sudah, tetap dianjurkan as-salatu khairum minan naum. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta atau wa barirta, boleh juga, wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya engkau benar hai muadzin dan engkau telah berbuat baik, dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Menjawab orang azan tadi atau menjawab orang qamat itu apabila azannya cukup syarat. Kalau azannya kada cukup syarat, kita kada dituntut menjawab. Atau nang muazzinnya kada cukup syarat, kita kada dituntut menjawab azan. Syarat-syarat azan pertama tartib. Amun inya azan hayya 'alal falah badahulu, nah tuh kada tartib lagi ngarannya. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, nah tepat huruf. Itu sudah kada sesuai lagi, sudah azannya luput syarat. Tartib. Ini mulai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Susunannya mesti macam itu. Yang kedua syaratnya azan apa? Al-wila. Antara satu kalimat dengan kalimat berikut kada terpisah dengan jarak yang jauh. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, batal inya baudu. Bilal ni baudu, tontong baudu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyambung itu putus sudah mualatnya, kalawasan jaraknya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ini mesti jangan lawas. Yang ketiga syarat azan al-jahru li jamaatin, benyaring bang itu kalau untuk sembahyang berjamaah. Amunnya azannya gimit, kita kada mendengar kayak hendak menjawab. Yang keempat adamul bina 'alal ghair. Syaratnya azan itu kada menyambung ampun orang. Misalnya inya bang hayya 'alas shalah, raum tukang azan rabah, ganti ya. Nah kita mengganti hayya 'alal falah, kada mau, mulai pemulaan pulang diganti. Nah kada mau disambung seterusnya itu. Adamul bina 'alal ghair. Yang kelima dukhulul waqti, masuk waktu. Amun orang azan belum masuk waktu, kada disahut itu. Kecuali
untuk sembahyang subuh. Nah itu disunatkan sudah azan mulai tengah malam lewat. Subuh kan disunatkan bang 2 kali. Yang pertama terbit fajar, yang kedua sesudah tengah malam, misalnya jam 4, jam 3 itu sudah azan boleh untuk sembahyang subuh. Yang keenam, syaratnya azan itu bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Amun orang bang bahasa Indonesia itu kada perlu dijawab. Nah kemudian lagi syarat orang yang azan. Tadi syarat azannya, azan itu bisa disebut azan apabila cukup syarat, baik azannya atau muazzinnya. Syarat orang yang jadi muazzin itu pertama Islam, seorang muslim. Yang kedua at-tamyiz, orangnya sudah mumayyiz. Kanak-kanak yang sudah berumur 8 tahun ke atas, 9 tahun, misalnya 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, sampai seterusnya. Amunnya masih belum tamyiz itu kada boleh, kada cukup syarat untuk azan. Kanak-kanak masih halus umur 4 tahun, 3 tahun, walaupunnya pasih azan itu belum cukup. Jadi kada syarat orang azan ini balik berakal, kada syarat. Walaupunnya belum balik, tapi ini sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana bahaya, mana kada, mana sudah bisa qadha hajat seorang, bisa makan seorang, menyuap seorang, walaupunnya belum balik, tapi sudah bisa, nah itu sudah kawat azan. Yang ketiga, syaratnya orang yang azan itu zukurah, laki-laki. Kalau ada perempuan yang azan, kita kada dituntut menjawab. Kenapa? Karena perempuan itu kada cukup syarat untuk jadi muazzin. Nah kecuali azan bagi selain salat. Kan azan ini bukan hanya untuk salat fungsinya, ada azan untuk lain salat. Nah apakah boleh seorang perempuan azan untuk selain salat? Itu khilaf ulama. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan tetap kada boleh, mesti laki-laki azan itu. Selain daripada Ibnu Hajar al-Haytami, ada yang mengatakan boleh perempuan itu azan, seperti mengazankan anak yang baru lahir, andai kata kada ada lelakiannya. Nah itu boleh. Yang keempat, syaratnya orang yang azan tadi arifun bidukhulil waqti, dia tahu lawan masuk waktu. Jadi jangan sembarangan azan itu, mesti tahu dengan masuk waktu. Kalau kita kada tahu masuk waktu, kita kada cukup syarat untuk jadi muazzin. Nah bila mana azan tadi sudah cukup syarat, muazzinnya sudah cukup syarat, nah kita dituntut untuk menjawab azannya. Nah kemudian lagi yang perlu diketahui adalah tentang beberapa yang disunatkan di dalam azan tadi, yang apabila kita meninggalkannya masuk dalam hukum makruh. Sunat azan banyak, tapi ada yang bila mana kita meninggalkan kita kada makruh. Satu contoh misalnya, kita azan itu disunatkan memasukkan ujung telunjuk ke telinga, itu kan. Amunnya kada macam ini biasa aja kada makruh. Tapi ada sunat-sunat azan yang bila ditinggalkan itu makruh. Nah ini yang perlu diketahui.
Pertama, al-qiyam liqadirin, berdiri bagi yang kuasa. Azan mesti berdiri. Amunnya azannya berduduk aja, padahal kawah aja berdiri tapi berduduk, sah aja azannya, cuma dia melanggar makruh. Misal subuh orang kadadaan di masjid lagi bangnya berduduk, atau sambil berabah umpamanya, nah itu makruh. Yang kedua, at-taharah min anil hadatsain, suci daripada hadas besar, hadas kecil. Itu sunat. Seorang muadzin mesti berwudu, suci. Kalaunya azan kada berwuduan, sah azannya tapi makruh. Yang ketiga, ada mutaghanni, ketiadaan taghanni, belagu. Sunat azan itu lurus, hayya 'alas shalah, lurus. Sunat macam itu. Bila sudah beliuk-liuk itu makruh. Ada mutaghanni. Jadi azan itu mesti lurus. Itu nang sunat. Namun belagu itu makruh. Yang keempat, ada mutamtid, tidak terlalu panjang. Walaupun lurus tapi jangan terlalu panjang. Hayya 'alas shalah, umpamanya sering panjangan itunya, itu makruh. Amunnya panjang belagu pulang 2 kali makruh artinya. Yang kelima, taklif, orangnya balik berakal. Yang azan ini balik berakal. Azan tadi walaupun kekanakan itu sah azannya, tapi makruh. Kalau ini azan untuk berjamaah, munnya azan sampai yang surangan itu jadi masalah, sunat itu. Ini azan untuk jamaah, kekanakan, nah itu makruh. Yang keenam, adlan, adil. Orang fasik azan sah aja, cuma makruh. Nah lalu kanak-kanak yang muadzin atau orang fasik yang muadzin itu kadakawa kita jadikan pedoman untuk masuk waktu. Ini yang perlu. Maksudnya dilanggar, ada orang bang kekanakan, Allahu Akbar, kekanakan bang. Di rumah kita jangan nak buka puasa dulu. Kenapa? Nang bang ini orangnya kada pasti bisa masuk waktu kekanakan nih. Kada kau diterima kabarnya itu. Atau kekanakan bang zuhur, jangan nak sembahyang di rumah sembahyang zuhur. Nang bang ini kekanakan ini kabarnya kada kau ditangkap, kada kau dipegang. Kan azan ini menghabarkan masuk waktu. Atau orang fasik, orangnya tuh rancak utun, bang jangan dipercaya, bisa belum jamnya lagi bang. Adlan, orangnya mesti adil. Kalau kita tahu bahwa nang azan itu orangnya orang suka melakukan maksiat, nah kita kada percaya. Masalah menjawab azan masih dituntut kita menjawab azannya itu ada lain soal pulang. Ini soal kita menerima berita masuk waktu itu kada kawa.
Dan apabila engkau mendengar iqamah, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin. Seperti apa? Oleh mukim maksudnya. Muazzin itu orang yang azan, kalau mukim orang yang iqamah. Dengan seumpama yang diucapkan oleh mukim atau muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis shalah, artinya telah didirikan sembahyang. Maka jawab olehmu dengan perkataan aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh, artinya mudah-mudahan Allah mendirikannya sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Apabila engkau selesai menjawab azan, azan subuh khususnya, maka baca olehmu akan doa ini. Tuntung orang sudah azan, kita selesai menjawab azan. Kalau subuh khusus, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ata wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Itu doa azan sesudah azan khusus subuh. Amunnya kita kata doa, doa nang biasa aja, hasil aja juga. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu ini, dan ketika terdengarnya suara pemanggilmu, dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah jalan kebaikan dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau karuniakan kepada baginda maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan kami yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Nah, jadi kita baca ini doa azan, posisi kita masih dalam keadaan duduk. Sama halnya kita membaca doa iqamah, posisi kita masih dalam keadaan duduk. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Duduk masih kita baca doa. Tonton baca doa hanyar berdirian. Nah, itu nang bagus. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau di dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu. Nah, kecuali sembahyang kita. Kalau kita perhatian sembahyang, orang azan, jangan dipotong-potong sembahyang dengan menjawab azan. Sembahyang terusakan sampai tuntung. Kemudian jawablah azan seperti susunannya yang termaklum tadi. Nah, tuntung kita sembahyang misalnya, untung jo orang azan. Nah, kita jawab azan saurangan. Jadi kita bang saurangan artinya. Nah, cuma kata dah ya salah, ganti lawan la haula wala quwata illa billah 4 kali, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Mengqadha menjawab azan ngarannya. Mengqadha menjawab azan. Kalau kita rahatan orang azan sedang sembahyang kitanya. Apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu subuh,
maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya saja. Imam sudah Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah kita kalau ada pekerjaan lain selain daripada mengikut imam, yang hendak sembahyang qabliyah, yang sembahyang tahiyatul masjid, karena imam sudah takbiratul ihram, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya saja, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sekejap lagi. Nah apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu wiridnya yang lain lawan kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, engkau sejahtera dan daripada engkau datang kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam negaramu surga Darussalam. Bertambah-tambah berkat-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Jadi di situ walaupun kadang ditulis tadi Allahumma salli ala sayyidina nya kada, tetap kita disuruh menambah sayyidina. Nah, ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli sepakat bahwa sunat menambah kalimat sayyidina itu di dalam salawat atas Nabi, baik waktu di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan, wa iyyaka an tatruka lafdhas siyadah fabihi sirrun yadhhar liman lazama hadhil ibadah. Ujar beliau, aku takuti kamu. Artinya aku takuti apa? Jangan sekali-kali engkau meninggalkan lapas sayyidina itu. Jangan ditinggalkan. Karena di situ ada satu rahasia. Fabihi sirrun. Di situ ada rahasia yang timbul bagi orang yang melazimi akan ini ibadah. Orang itu sudah kebiasaannya kadang mau kadang bersayyidina bila bersalawat itu. Nah, itu karena orang itu akan dapat satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka an tatruka lafdhas siyadah fabihi sirrun yadhhar liman lazama hadhil ibadah. Nah, jadi menurut dalam kitab sini, begitu tuntung kita sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa minka ya'alus salam bahina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Lain lawan kita rajin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung aja biasanya. Itu ada jadi masalah belain. Kedua-duanya ada alasannya. Seterusnya baca subhana rabbiyal aliyyil a'la. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan, kerajaan artinya, dan baginya pula segala pujian-pujian. Ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup tiada mati, dan dia yang amat menguasai segala sesuatu. La ilaha illallah ahlun ni'am, tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Wal fadli was sana'il hasan, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali akan Dia. Dengan ikhlas kami beragama baginya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ke situ aja wiridnya Imam Ghazali ini. Selepas ini hendaklah engkau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna. Doa yang komplit, mencakup segala sesuatu dari yang sangat kecil sampai yang sebesar-besarnya, dari dunia sampai akhirat, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu akan segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Mencakup sudah. Lalu Tuhan minta kebaikan di dunia dan akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia ini dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amali wa niyyati wa i'tiqad, wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qauli wa amali wa niyyati wa i'tiqad. Dan aku memohon kepadamu akan surga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat, dan i'tikad. Jadi minta kepada Allah surga dan amalan-amalan yang mendekatkan ke surga, baik itu amalan berupa perkataan, perbuatan, niat, atau i'tikad, keyakinan. Dan aku berlindung denganmu ya Tuhan daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka, yaitu perkataan, perbuatan, niat, dan i'tikad. Berlindung juga lawan Tuhan daripada neraka dan amalan-amalan yang mendekatkan ke neraka. Jadi ini doa artinya sekaligus fungsinya untuk memudahkan kita berbuat taat kepada Allah, dan doa ini akan menjauhkan kita daripada maksiat kepada Allah. Aku memohon kepadamu wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
ditambah Sayyidina, bagus tadi juga. Aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang telah dipohon oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kepada Engkau. Umum sudah tuh. Kita minta kepada Allah segala kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, apa juga keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa aku mendapat petunjuk. Nah, ini doa diberikan Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini doa yang singkat tapi penuh dengan makna. Cukup sudah doa itu. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak danya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Yaitu doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta birahmatika astaghits wa min adzabika astajir. La takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada putri kesayangan beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha. Artinya, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta. Wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Artinya aku minta tolong ya Allah kepada Engkau ini dengan rahmatmu, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan daya upayaku, tapi dengan rahmatmu. Dan daripada siksamu aku berlindung. La takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku nafsuku, walaupun hanya sekejap di mata. Artinya ya Allah, jangan engkau serahkan mengurus diriku ini kepada aku, walaupun sekejap mata, jangan. Kenapa? Sebabnya karena kalau kita diserahi Allah mengurus diri kita seorang, kita akan binasa, walaupun hanya sekejap mata Tuhan menyuruh kita. Ya Tuhan, engkau mulai saat ini aku kalau bercampur kamu ya urus diri kamu, walaupun sekejap mata kita akan binasa, baik jasmani atau rohani kita. Nah, jadi minta lawan Tuhan, jangan sampai Tuhan itu menyerahkan pengurusan diri kita kepada kita. Lapah jadinya kita, binasa. La takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku nafsuku, walaupun hanya sekejap di mata. Adakah urusan kita? Menurut para ahli tib, ahli kedokteran, di dalam tubuh manusia ini ada beberapa pergerakan-pergerakan yang mana Allah tidak memberikan izin kepada kita untuk mengaturnya. Itu murni dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengaturnya, kita akan binasa. Kalau kita menggerakkan tangan, itu bisa kita mengatur, walaupun dengan Allah juga. Dia nabagara kawah, mata nak bakujub anak ada kawah.
muntung nak bagarak berdiam kawa. Itu seolah-olah Allah menyerahkan kepada kita, seolah-olahnya. Nah tapi dalam awak kita ada, nah Allah sedikit pun kada memberiakan kepada kita mengurusnya, langsung diurus Allah. Karena kalau kita nama urus kita bahaya. Satu apa? Gerakan jantung. Itu bergerak. Nah, adalah kita mau urus ini. Nah kita, hendak ampi bergerak kaulah kita, kada kau bergerak. Hendak gerakakan kaulah, kada kau. Itu Allah langsung mengaturnya. Kalau kita mengatur jantung bahaya, bisa kada ingat mati kita. Nah jadi menggerak itu Allah. Yang kedua gerakan ginjal. Nah, ginjal itu selalu bergerak untuk memisahkan mana yang perlu dibuang racun-racun lewat kotoran, mana yang perlu disimpan di dalam tubuh. Nah itu ginjal selalu berfungsi. Nah ini pun Allah kada memberiakan kita mengurusnya. Kita kada kawa mendiamakan ginjal, mengistirahatkan kada kawa. Itu contoh nang sifatnya jasmani. Nah jadi Nabi kita mengajarkan kita doa, la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, nafsuku walaupun hanya sekejap mata. Apalagi hati kita, iman kita, ya etikat kita. Kalau kita yang menjaganya sudah sesat. Sudah sesat. Nah tapi karena kita jangan minta kepada Allah agar jangan diserahkan kepada kita untuk mengurus hal-hal seperti itu. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikanlah segala urusanku, bima aslahta bihi ibadakas salihin, seperti mana engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang saleh. Wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi ibadakas salihin. Kemudian disambung lagi pulang doanya dengan doa yang datangnya dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian baca ulihmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Nah ini amalan-amalan yang dibaca sesudah sembahyang subuh, khusus untuk sembahyang subuh. Doa Siti Aisyah tadi kita baca. Misal wiridnya kada kita ubah daripada wirid yang ada, kada jadi masalah. Cuma tambah dengan doa Siti Aisyah tadi, tambah lagi dengan doa Siti Fatimah tadi. Nah kemudian ditambah lagi dengan doa dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, ke situ dulu.